Terdengar suaranya dan begitu indah, seakan semua mata. Assalamualaikum sahabat setiap Pleman Rumahan dimanapun berada. Bertemu lagi bersama saya Andri Suban, masih di Pleman Rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya. Hari ini lagi santai ya di rumah karena memang tadi cuacanya mendung, nggak dagang, jadi mau berbagi buat seluruh sahabat pleci mania, sahabat Pleman yang mana ada teman yang bertanya, Om, pleci Buxto saya nggak mau nembak, gimana caranya perawatan biar pleci nembak? Jadi mau saya bahas buat seluruh sahabat pleci mania. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Pleman Rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya untuk mempermudah para pemula dalam memahami dan merawat pleci. Mari ramaikan Pleman Rumahan agar dunia pleci makin diminati. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Untuk pleci Buxtoni itu beda sama pleci dakun pada umumnya, yang mana kalau burung pleci lebih sedikit bikin pusing daripada dakun. Makanya banyak orang yang lebih senang dakun, termasuk saya sendiri. Jadi waktu dulu dia juga sebelum ke Buxtoni itu senang dakun, yang mana dulu beberapa mungkin yang teman-teman yang ngikutin Andri Suban dari dulu ya banyak di Facebook atau juga YouTube. Itu sering saya posting mengenai tentang pleci dakun. Dakun apa namanya, jatim, dakbal. Kalau apalagi dakbal itu lebih enak bener, dia memang khusus nembak, dia susah kalau buat dibikin ngerol. Dia memang nembak, cuma kalau biasanya di kendala dakbal itu yaitu gelondangan. Nah untuk Buxtoni, khususnya Buxtoni, nah memang nggak semua pleci Buxto bisa nembak, nggak semua bisa nembak, jadi banyak yang cuma ngerol. Makanya kalau misalnya pleci Buxto bisa nembak dengan cara tertentu, itu mungkin para suhu yang memang banyak menjual pleci yang khusus nyetak kemudian dijual itu nggak ada yang gagal. Nah tapi banyak yang gagal, kenapa? Karena nggak semua burung pleci bisa nembak, khususnya Sumatera. Banyak orang bilang, Om, pleci Sumatera katanya cuma ngerbik doang. Bukan, pleci Sumatera memang memilih karakter yang nembak itu nggak gampang. Yang pertama itu menggunakan feeling. Feeling itu apa ya, susah. Jadi yang namanya feeling nggak bisa dijelaskan dengan sebuah teori, dengan kata-kata, yaitu adalah feeling itu dengan kebiasaan dari jam terbang mengamati, kemudian kita membandingkan. Itu feeling, dan namanya feeling sekedar feeling, enggak 100% pure asli pasti bisa, enggak. Kemudian jenis, nah kalau teman-teman mau enak, mau bikin pleci nembak, jenis-jenis burung pleci nembak itu yang mudah dibikin itu yang mana pleci gunsal, terus juga gunkar. Nah area pleci Jawa itu lebih enak buat dimasterin. Jadi karena salah satu perawatan buat burung pleci nembak yaitu masteran, guru vokal. Nah kemudian setelah dari jenisnya, apakah pleci Sumatera nggak bisa nembak? Ada, dan pernah saya tampilkan juga burung pleci namanya Oyo, juga dia nembak sejalur. Mana apa yuk? Nah cuma memang apakah semua nembak? Enggak, cuma sedikit, cuma beberapa burung pleci. Cara membedakannya tadi itu, kalau masalah postur nggak bisa dibedakan secara postur, karena namanya Sumatera ya rata-rata memang begitu posturnya. Mungkin ada perbedaan cuma postur besar, itu menandakan sebuah volume biasanya ya. Kalau buat feeling itu dari suara. Nah seperti ini. Nah ini Banten dia kalau menurut feeling ya, menurut feeling saya dia bisa nembak, tapi pada dasarnya dia, nah kalau buat di ngalasnya enak, ngalas, nah ini namanya prospek. Ngalas prospek itu dia udah ngalas materi, itu namanya prospek. Ngalasnya enak, kemudian udah isian, jadi bakalan nembak, cuma ketika dikencengin dia malah ngerol. Ya, memang ada perbedaan, dia memang seperti durasinya apa, bukan durasi ya, speednya itu memang speed ngerol. Nah cuma ketika dikencengin
dia balah ngerol. Bisa jadi memang settingan yang belum pas. Itu di segi rawatan. Nah, kalau teman-teman misalnya udah punya pleci, kemudian cara perawatan. Cara perawatan untuk burung pleci supaya nembak, yang pertama pemasteran. Tahap pertama pemasteran. Jadi pemasteran yang suhu-suhu yang saya lihat, yang saya amati, mereka itu bikin ruangan khusus. Jadi ruangan khusus yang mana nggak ada suara burung pleci ngerol, cuma suara masteran yang dia dengar dengan suara masteran nembak. Jadi ada beberapa suhu ya, mungkin ada beberapa teman-teman yang suka biasa ngamatin di Facebook ya, mungkin dia banyak gadget. Nah teman-teman kalau ngamatin biasanya bikin burung pleci nembak itu nggak cuma beli satu, jadi nggak cuma ngerawat satu, ngerawatnya banyak. Nah nanti dari sekian banyak burung pleci itu mungkin beberapa yang jadi, dan yang nggak jadi ya mungkin dia ngerol. Nah kemudian pemasteran ya, pemasteran yang tadi saya bilang usahakan serutin mungkin, terutama saat terbit dan saat tenggelam matahari. Jadi saat terbit dan tenggelam matahari itu adalah waktu yang efektif, jangan sampai kosong. Kalau waktu malam mungkin sesekali di stop nggak ada masalah, kalau bisa digedur terus nggak masalah, cuma dikasih durasi apa namanya, dikasih jeda. Jadi 24 jam, cuma jangan bunyi terus-terusan selama 24 jam. Masalahnya dikasih jeda, mungkin jedanya 1 menit 30 detik buat burung plecinya nggak seperti kerasa masteran ya. Jadi beda kalau sama burung asli. Kalau misalnya teman-teman mau lebih enak lagi pakai burung asli langsung, jadi punya beberapa burung pleci yang udah karakter nembak dijadikan buat burung vokal. Nah kemudian apakah burung pleci harus masterannya burung pleci? Apakah burung kenari nggak bisa? Bisa, burung kenari juga bisa. Cuma kan metodenya beda, metode nembaknya. Nah setelah pemasteran, jadi suara kenari juga kan ada yang dibawa ngerol, ada yang dibawa nembak. Itu kan beda lagi. Tembakan kenari, ngerol kenari itu beda di kualitas plecinya. Jadi kembali ke apa namanya, burung plecinya. Nah kemudian setelah pemasteran itu kan tingkat perawatan. Nah, kalau misalnya teman-teman beli dari Om Yokan, itu nama apa, pemasteran ada yang ketinggalan pemasteran. Nah apakah harus cabut bulu? Memang pada umumnya tingkat pemasteran burung pleci khususnya buksu memang nggak gampang dan bisa dibilang jelimet. Ada teman-teman yang paling enak kalau untuk maksimal memang harus cabut bulu. Cabut bulu sayap sama cabut bulu ekor. Nah terutama dakbal ini sering dipakai dakbal, karena dakbal juga sama, dakbal susah dimasterin. Jadi cabut bulu sayap sama bulu ekor, dicabut kemudian dimasterin. Kalau nggak dicabut apakah bisa bakalan ngisi? Bisa juga. Banyak juga teman-teman yang tanpa harus cabut bulu, tergantung kemampuan burung plecinya. Tapi kalau mau maksimal cabut sayap sama ekor, kemudian dilatih makan fur. Nah setelah pemasteran kemudian didoping sampai kenceng. Jadi didoping sampai benar-benar dia cabut bulu sampai gatar-gatar sayap. Nah kalau misalnya dia sudah cabut-cabut bulu, udah gatar-gatar sayap, tinggal rutin dibentang. Jadi dilatih buat dia kicau dibentang jauh antara satu sama satu, atau mungkin satu-satu dibentang, dijauhin. Dilihat kualitas kicaunya, dilihat birahinya. Apakah harus tinggi? Kalau buat Buxton ini memang harus tinggi rata-rata. Nah tinggal didoping. Nah kalau misalnya tanpa doping, itu belum pernah sih sampai sekarang saya lihat ada Buxton yang misalnya nembak tanpa harus didoping. Nah, mungkin kalau yang awalnya didoping kemudian di stop banyak, cuma kalau dari bahan itu biasanya harus doping dulu. Nah cara pendopingan burung pleci yaitu Buxton itu dia minta tinggi yang mana biasanya kalau teman-teman pakai yang tinggal tuang air seperti Dextro, Gridmek, SPN, terus juga Rebon dan lain-lain, itu ada beberapa metode. Yang pertama mungkin airnya dikasih setengah, bisa setengah aja, atau dikasih full seperti rekomendasi pada kemasan, namun dikasih tetesan lagi metabolis atau oil yang lain. Karena metabolis itu adalah jenis minyak ya, dia mengandung yang namanya asam amino. Jadi sempat rekomendasi, saya kira yang kemarin dia mengandung yaitu hormon, ternyata bukan. Jadi sempat sama Pak Dewas gitu, doping oil itu adalah doping yang mengandung asam amino buat menambah stamina burung pleci. Nah jadi ditetes lagi, rekomendasi biasanya pada umumnya kalau misalnya RB itu dosisnya paling tinggi, dia 5 tetes aja. Kalau misalnya meta dan yang lain-lain itu 10 tetes dalam satu botol. Nah kemudian cara pemberian udah sering dibahas. Berikan secara berturut-turut, jangan di stop. Jadi jangan selama pendopingan jangan kasih air mineral, jangan dikasih mandi, full kasih doping. Cuma pastikan dulu burung plecinya ngeriwik, burung pleci ngeriwik dan udah mau makan full. Nah selama kalau misalnya dicabut bulu, pemberian itu biasanya dikasih ketika udah mulai dorong bulu, enggak dari bahan, dari baru dorong bulu.
ketika cabul apakah harus di stop? Jangan. Jadi ketika cabul kalau bisa jangan di stop sampai benar-benar materinya ngunci. Nah, kalau materinya kunci, nanti ke depannya tinggal dilihat apakah burung plecinya prospeknya ke ngalas, apa ke nembak atau ke ngerol. Karena burung pleci itu 1001 karakter. Makanya yang tadi seperti saya bilang, ngalasnya ini seperti nembak ternyata ngerol. Ada juga yang nembak di bawah tiba-tiba di gantangan cuma ngerol. Bahkan ada punya saya itu yang namanya gunsal. Gunsal itu yang gunsal dari awal ya buat sering dipakai, cuma sekarang lagi digabung sama pasangan karena prediksi besok bakalan bertelur. Jadi beberapa hari kemarin saya campur buat kita mau konservasi lagi, kita mau ternak lagi. Nah kemudian itu udah dia ngalasnya wit-wit enak tanpa doping dari awal beli sampai sekarang memang nggak didoping. Dia memang kalau membuat ngalasnya bagus wit-wit, cuma dia memang kalau nggak didoping kan gitu mainnya ngerol. Nah mungkin itu sedikit dari saya buat seluruh sahabat kicau mania, buat seluruh sahabat pleci mania, dan buat para para master juga. Bila ada yang salah mau disampaikan baik di kolom WhatsApp, komentar, dan lain-lain. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.